kali triple. Langsung saja ke materi yang pertama. Dalam hasil kali triple terdapat dua bentuk hukum yang berlaku, yaitu yang pertama akan dibuktikan bahwa A dot B kali C tidak sama dengan A kali B dot C. Misalkan A yaitu A1I ditambah A2J ditambah A3K. B yaitu B1I ditambah B2J ditambah B3K. Yang terakhir C yaitu C1I ditambah C2J ditambah C3K. Maka yang pertama dibuktikan terlebih dahulu yaitu A dot B kali C. A dot B kali C yaitu permisalan A dot permisalan B dikalikan permisalan C. Selanjutnya kita jalankan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Yang pertama A1 dot B1 ditambah A2 dot B2 ditambah A3 dot B3 dikalikan permisalan C. Maka A1 B1 dikali C1, A2 B2 dikali C1, A3 B3 dikali C1. Jangan lupa variabel I-nya, jangan sampai hilang. Selanjutnya A1 B1 dikali C2, A2 B2 dikali C2, A3 B3 dikali C2. Jangan lupa variabel J. Ditambah A1 B1 C3, A2 B2 C3, A3 B3 C3. Jangan lupa variabel K. Yang selanjutnya yaitu A dikali B dot C. Langsung saja permisalan A dikalikan dengan permisalan B dot permisalan C. Yang pertama dijalankan yaitu yang ada di dalam kurung. Jangan lupa. Kita turunkan permisalan A. Selanjutnya kita jalankan yang ada di dalam kurung. B1 dot C1, B2 dot C2, B3 dot C3. Selanjutnya kita kalikan A1 dikali B1 C1, A1 dikali B2 C2, A1 dikali B3 C3. Jangan lupa variabel I. Selanjutnya A2 dikali B1 C1, A2 dikali B2 C3, A2 dikali B3 C3. Jangan lupa variabel J. Yang terakhir yaitu A3 dikali B1 C1, A3 dikali B2 C2, A3 dikali B3 C3. Jangan lupa variabel K-nya. Terlihat bahwa hasil dari kedua persamaan yaitu A dot B kali C dan juga A kali B dot C itu berbeda, maka terbukti bahwa A dot B kali C tidak sama dengan A kali B dot C. Supaya lebih mengerti, kita langsung saja ke contoh soal. Diberikan sebuah vektor A sama dengan 2I ditambah 3J ditambah K, B yaitu I dikurangi J ditambah 4K, C yaitu min I ditambah 2J ditambah 3K. Pertanyaannya, hitunglah A dot B kali C dan A dikali B dot C, lalu bandingkan hasilnya. Selanjutnya itu penyelesaian. Yang pertama, hitung A dot B. Langsung saja, A dot B sama dengan 2 dikali 1. Kenapa 1? Karena setiap variabel yang tidak mempunyai angka di depannya pasti ada angka 1. Pasti ada angka 1. Maka 2 dikali 1. Lanjut, ditambah 3 dikali min 1. Jangan lupa tandanya di bawah ya. Lalu ditambah 1 dikali 4.
2 dikurang 3 adalah min 1. Min 1 ditambah 4 adalah 3. Maka A dot B adalah 3. Yang selanjutnya yaitu menghitung B dot C. Langsung saja, B dot C sama dengan B C. 1 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 2 ditambah 4 dikali 3. 1 dikali min 1 adalah min 1. Min 1 dikali 2 adalah min 2. 4 dikali 3 adalah 12. Sehingga B dot C adalah 9. Yang ketiga yaitu menghitung A dot B kali C. Langsung saja, A dot B dikali C sama dengan 3. 3 dari mana? Dari hasil perhitungan A dot B. 3 dikali min 1 ditambah 2J ditambah 3K. Ini dari mana? Dari vektor yang diberikan pada pada C. 3 dikali min I sama dengan min 3 dikali min I min 3I. 3 dikali 2J 6J. 2 dikali 3 6. 3 dikali 3K. 3 kali 3 9K. Maka A dot B kali C yaitu min 3I ditambah 6J ditambah 9K. Yang keempat yaitu menghitung A dikali B dot C. Langsung saja, A dikali B dot C sama dengan vektor yang diberikan soal pada bagian A, 9 dari hasil perhitungan B dot C. Sama dengan 2I dikali 9, 9 dikali 2 18I, 18I ditambah 3 dikali 9 adalah 27, jangan lupa variabelnya J. 1 dikali 9 yaitu 9. Jangan lupa K-nya, variabel K-nya. Maka A dikali B dot C yaitu 18I ditambah 20J ditambah 9K. Karena tadi pada soal disuruh membandingkan, maka selanjutnya adalah perbandingan. A dot B kali C yaitu min 3I ditambah 6J ditambah 9K. A kali B dot C sama dengan 8I ditambah 27J ditambah 9K. Jadi terbukti bahwa kedua vektor tersebut jelas-jelas berbeda, baik di dalam arah maupun magnitudo. Sehingga terbukti bahwa A dot B dikali C tidak sama dengan A dikali B dot C. Untuk hukum yang kedua akan dijelaskan oleh Pak Dimas. Dari saya sekian, terima kasih. Selanjutnya hukum yang kedua terdapat dua hal yang harus dibuktikan, yaitu yang pertama ada A dot dalam kurung B cross C sama dengan B dot dalam kurung C cross A sama dengan C dot dalam kurung A cross B. Di sini kita misalkan A itu A1, A2, A3. B kita misalkan dengan B1, B2, B3. Lalu C juga kita misalkan C1, C2, C3. Yang pertama kita mencari hasil A dot dalam kurung B cross C. Yang pertama kita cari hasil dari B cross C dengan menggunakan aturan determinan. Maka akan mendapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, untuk mendapatkan I, kita tutup dengan cara mudahnya kita tutup bagian bawah di bagian bawah I-nya. Lalu kita kalikan B2 dengan C3 dikurang B3 dikali C2 ditambah bagian J juga. Agar mudah kita
tutup bagian bawah J, lalu kalikan B3 dengan C1, B1 dengan C3, ditambah sama yang terakhir juga bagian K kita tutup bawah K-nya agar mudah menghitungnya. B1 dikali C2, B2 dikali C1, maka akan menghasilkan B cross C, yaitu B2 dalam kurung B2 C3 dikurang B3 C2 itu bagian I, ditambah dalam kurung B3 C1 dikurang B1 C3 itu untuk bagian J, ditambah dalam kurung B1 C2 dikurang B2 C1 itu untuk bagian K. Maka selanjutnya kita akan kalikan A dot dengan hasil yang tadi kita sudah temukan. Maka akan menghasilkan A1 dalam kurung B2 C3 dikurang B3 C2 ditambah A2 di dalam kurung B3 C1 dikurang B1 C3 ditambah A3 dalam kurung B1 C2 dikurang B2 C1. Maka lalu kita kalikan A dengan dalam kurung, maka akan menghasilkan A1 dikali B2 C3, maka akan menghasilkan A1 B2 C3. A1 dikalikan dengan negatif B3 C2 akan menghasilkan negatif C1 negatif A1 B3 C2, ditambah A2 dikalikan dengan B3 C1 akan menghasilkan A2 B3 C1. A2 dikalikan dengan negatif B1 C3 akan menghasilkan negatif A2 B1 C3, ditambah A3 dikalikan dengan B1 C2 akan menghasilkan A3 B1 C2. A3 dikalikan dengan negatif B2 C1 akan menghasilkan negatif A3 B2 C1. Maka kita sudah menemukan hasil A dot dalam kurung B cross C, yaitu A1 B2 C3 dikurang A1 B3 C2 ditambah A2 B3 C1 dikurang A2 B1 C3 ditambah A3 B1 C2 dikurang A3 B2 C1. Maka selanjutnya yang kedua kita akan mencari hasil dari B dot dalam kurung C cross A. Sini sama untuk mencari hasil C cross A dengan menggunakan aturan determinan. Untuk mencari I kita tutup bagian bawah, C2 dikali A3 dikurang C3 dikali A2. Untuk bagian C, C3 dikalikan dengan A1 dikurang C1 dikalikan A3, ditambah bagian K tutup A1 dikalikan A2 C dikurang C2 dikalikan A1, maka C cross A itu hasilnya C2 A3 dikurang C3 A2 ditambah C3 A1 dikurang C1 A3 ditambah C1 A2 dikurang C2 A1. Maka kita akan melanjutkan mencari hasil dari B dot dalam kurung C cross A. Maka akan mendapatkan bentuk seperti ini. B1 dikali C2 A3 yaitu B1 C2 A3 dikurang B1 C2 A3 B1 dikali dengan C2 A3 maka akan menghasilkan B1 C2 A3. B1 dikalikan maka hasil dari B dot dalam kurung C cross A yaitu B1 dikalikan dengan C2 A3 maka menghasilkan B1 C2 A3. B1 dikalikan dengan negatif C3A2 maka akan menghasilkan negatif B1 C3 A2, ditambah B2 dikalikan dengan C3A1 maka akan menghasilkan B2 C3A1,
B2 dikalikan dengan negatif C1 dengan A3 akan menghasilkan negatif B2 C1 A3 ditambah B3 dikalikan dengan C1 A2 akan menghasilkan B3 C1 A2. B3 dikalikan dengan negatif C2 A1 akan menghasilkan negatif B3 C2 A1. Lalu kita susun hasil tersebut dari huruf A akan menghasilkan A3B1C2 dikurang A2B1C3 ditambah A1B2C3 A3B2C1 ditambah A2B3C1 dikurang A1B3C2. Nah, jika kita lihat bentuk ini sama seperti yang pertama, A dot dalam kurung B cross C yang mendapatkan hasil A1B2C3 dikurang A1B3C2 ditambah A2B3C1 dikurang A2B1C3 ditambah A3B1C2 dikurang A3B2C1. Lalu yang terakhir kita akan mencari hasil dari C dot dalam kurung A cross B. Di sini juga sama, untuk mencari A cross B kita menggunakan aturan determinan. Sama seperti tadi, untuk mencari bagian I, A2 dikali B3 dikurang A3 kali B2. Untuk bagian J, A3 dikali B1 dikurang A1 dikalikan dengan B3. Dan yang terakhir untuk mencari K, A1 dikalikan B2 dikurang A2 dikalikan B1. Maka hasil dari A cross B itu A2B3 dikurang A3B2 ditambah dalam kurung A3B1 dikurang A1B3 ditambah dalam kurung A1B2 dikurang A2B1. Maka untuk mencari C dot dalam kurung A cross B kita akan mendapatkan hasil seperti ini. C1 dalam kurung A2B3 negatif dikurang A3B2 ditambah C2 dikalikan dalam kurung A3B1 dikurang A1B3 ditambahkan C3 dalam kurung A1B2 dikurang A2B1. Lalu kita kalikan bagian C ke bagian dalam kurung A cross B. Maka akan mendapatkan hasil dari C1 dikalikan A2B3 mendapatkan hasil C1 A2B3, C1 dikurang A3B2 akan menghasilkan negatif C1 A3B2 ditambah C2 dikalikan dengan A3B1 akan menghasilkan C2 A3B1 di C2 dikalikan dengan negatif A1B3 mendapatkan hasil negatif C2 A1B3 ditambah C3 dikalikan dengan A1B2 akan mendapatkan hasil C3 A1B2. C3 dikalikan dengan negatif A2B1 mendapatkan hasil negatif C3 A2B1. Lalu kita susun bagian ini dari bagian A, maka akan mendapatkan hasil dari A2B3C1 dikurang A3B2C1 ditambah A3B1C2 dikurang A1B3C2 ditambah A1B2C3 dikurang A2B1C3. Setelah kita lihat hasil dari C dot dalam kurung A cross B ternyata sama seperti yang sebelumnya, yaitu A dot dalam kurung B cross C dan B dot dalam kurung A C cross A, yaitu mendapatkan hasil A1B2C3 dikurang A1B3C2 ditambah A2B3C1 dikurang A2B1C3 ditambah A3B1C2 dikurang A3B2C1.
karena hasil dari bagian-bagian yang kita cari itu sama semuanya, maka A dot dalam kurung B cross C sama dengan B dot C cross A sama dengan C dot dalam kurung A cross B. Itu terbukti hasilnya sama. Yang kedua, kita akan membuktikan jika A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3J, B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, dan C sama dengan C1I ditambah C2J ditambah C3K. Maka A dot dalam kurung B cross C sama dengan bagian matrik 3 kali 3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. Di sini yang pertama kita kan sudah mencari hasil dari A dot dalam kurung B cross C, yaitu hasilnya A1 B2 C3 dikurang A1 B3 C2 ditambah A2 B3 C1 dikurang A2 B1 C3 ditambah A3 B1 C2 dikurang A3 B2 C1. Lalu yang kedua, kita akan membuktikan bentuk matriks ini dengan menggunakan determinan 3 kali 3. Cara menghitung determinan 3 kali 3 itu dengan cara kali silang. A1 dikali B2 C3 ditambah A2 dikalikan dengan B3 dikalikan dengan C1 ditambah A3 dikalikan B1 dikalikan C2 lalu dikurang A3 dikalikan B2 dengan C1 ditambah A2 dikalikan B1 dikalikan C3 ditambah A1 dikalikan B3 dikalikan C2. Maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita buang kurungnya, maka akan mendapatkan dari A1 B2 C3 ditambah A2 B3 C1 ditambah A3 B1 C2 dikurang kurung A3 B2 C1 ditambah A2 B1 C3 ditambah A1 B3 C2. Maka kita keluarkan bagian-bagian ini dari kurungnya dan bagian kanan kita kalikan dengan negatif. Maka akan mendapatkan hasil dari A1 B2 C3 ditambah A2 B3 C1 ditambah A3 B1 C2 negatif dikali A3 B2 C1 maka mendapatkan negatif A3 B2 C1 negatif dikalikan dengan A2 B1 C3 maka mendapatkan hasil negatif A2 B1 C3 negatif dikalikan A1 B3 C2 akan mendapatkan hasil negatif A1 B3 C2. Setelah kita lihat hasilnya, ternyata ada kesamaan dengan A dot dikali B cross C, yaitu A1 B2 C3 dikurang A1 B3 C2 ditambah A2 B3 C1 dikurang A2 B1 C3 ditambah A3 B1 C2 dikurang A3 B2 C1. Karena hasil dari kedua bentuk sama, maka hukum untuk bagian yang kedua itu terbukti. Agar lebih mudah kita terapkan kepada soal yang ada. Diketahui A sama dengan 2I ditambah 3J tambah K, B sama dengan I dikurang 2J ditambah 4K, C sama dengan 3I ditambah J dikurang K. Nah, yang pertama-tama kita akan mencari hasil dari A dot dalam kurung B cross C. Kita akan menggunakan determinan untuk menghitung bagian B cross C. Maka kita akan mengambil bagian B dan C nya, B dengan C, maka akan membentuk bagian seperti ini I J K. Untuk B nya I itu kan 1 negatif 2J, maka di sini akan negatif 2 tambah 4K
ini berarti 4. Dan yang C-nya 3I, maka itu yang bagian I-nya 3 ditambah C, bagian J-nya adalah 1 dikurang K, bagian K-nya adalah negatif 1. Maka kita akan menggunakan aturan determinan untuk menghitungnya, maka akan mendapatkan hasil bagian I-nya kita tutup. Jadi negatif 2 dikalikan negatif 1 yaitu menghasilkan 2 dikurang 4 dikali 1 yaitu 4, lalu ditambah untuk bagian J nya ditutup, ini bagian bawah J nya 4 dikalikan 3 sama dengan 12, 1 dikalikan dengan negatif 1 maka hasilnya negatif 1, maka 12 dikurang dengan negatif 1 negatif 1. Lalu yang bagian K nya kita tutup bagian bawah K nya, 1 dikalikan 1 yaitu mendapatkan hasil 1 dikurang negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6. Kita jumlahkan yang pertama, maka 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2I, lalu ditambah 12 dikurang negatif 1, maka di sini akan menjadi 12 ditambah 1 karena negatif dikurangkan dengan negatif, jadi akan menghasilkan 13J ditambah 1, ini juga sama, jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7K. Maka kita sudah menemukan hasil dari B cross C, yaitu negatif 2I ditambah 13J ditambah 7K. Lalu yang kedua kita kalikan dengan A, yaitu A dot dalam kurung B cross C sama dengan, kan A tadi dalam soal yaitu 2I ditambah 3J ditambah K, maka di sini kita simpan 2 ditambah 3 ditambah 1 dot dalam kurung bagian B cross C yang tadi kita sudah temukan, yaitu negatif 2 ditambah 13 ditambah 7, maka akan mendapatkan hasil 2 dikalikan dengan negatif 2 maka negatif 4, 3 dikalikan dengan 13 itu 39, 1 dikalikan dengan 7 yaitu menghasilkan 7, maka negatif 4 ditambah 39 ditambah 7 mendapatkan hasil 42. Maka kita sudah temukan hasil dari A dot dalam kurung B cross C yaitu 42. Lanjut kita mencari hasil dari bagian matriksnya. Setelah kita susun, maka bentuk matriksnya akan seperti ini. Kita akan buktikan dengan determinan 3 kali 3, yaitu dengan cara mengalihkan dengan silang. 2 dikalikan dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif 1 yaitu mendapatkan hasil 4. 3 dikalikan 4 dikalikan 3 maka menghasilkan 36. 1 dikalikan 1 dikalikan 1 maka hasilnya 1 dikurang, sekarang kalikan silang sebaliknya, 1 dikalikan dengan negatif 2 dikalikan 3 yaitu mendapatkan hasil negatif 6 ditambah 3 dikalikan 1 dikalikan dengan negatif 1 yaitu menghasilkan negatif 3 ditambah 2 dikalikan 4 dikalikan 1 maka mendapatkan hasil 8. Lalu kita jumlahkan yang di dalam kurungnya, 4 ditambah 3 6 ditambah 1 yaitu mendapatkan hasil 41 dikurang negatif 6 ditambah negatif 3 ditambah 8 maka akan mendapatkan hasil negatif 1. 41 dikurang dengan negatif 1 karena di sini negatif dikurang ini dengan negatif maka akan sama seperti 41 ditambah 1 maka mendapatkan hasil 42. Maka A dot dalam kurung B cross C sama dengan matriks A1 A2 A3
A1, B2, B3, C1, C2, C3 itu terbukti hasilnya sama. Saya akan memaparkan materi mengenai aplikasi triple vector. Nah, aplikasi triple vector itu digunakan untuk menentukan volume paralel epipedu yang dibentuk oleh tiga vektor dan untuk menguji apakah tiga vektor koplanar, yaitu berada pada bidang yang sama. Dalam menentukan volume paralel epipedu dan koplanar, maka ditentukan yang pertama, volume paralel epipedu yang dibentuk oleh tiga vektor, yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W, dinyatakan oleh nilai mutlak dari hasil kali triple skalar, yaitu nilai mutlak vektor U kali vektor V kali vektor W, sama juga dengan nilai mutlak vektor V kali vektor U kali vektor W, sama juga dengan nilai mutlak vektor W kali vektor U kali vektor V. Untuk pembuktiannya, mari kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, di sini alas paralel epipedu adalah jejar genjang yang terbentuk dari vektor U dan vektor V. Maka luas alasnya yaitu nilai mutlak vektor U dikali vektor V. Lalu perkalian silang vektor U kali vektor V menghasilkan vektor normal yaitu vektor N yang tegak lurus dengan bidang alas, sehingga vektor U dikali vektor V sama dengan vektor N, dan nilai mutlak vektor U dikali vektor V sama dengan nilai mutlak vektor N. Tinggi paralel epipedu adalah panjang hasil proyeksi vektor W pada vektor N. Maka tingginya yaitu nilai mutlak vektor W dikali vektor N dibagi nilai mutlak vektor N. Lalu volume paralel epipedu yang berbentuk prisma, maka volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Tadi diketahui bahwa luas alasnya yaitu nilai mutlak vektor U dikali vektor V, lalu tingginya nilai mutlak vektor W dikali vektor N dibagi nilai mutlak vektor N. Nah, kemudian nilai mutlak vektor U dikali vektor V itu kan sama dengan nilai mutlak vektor N. Jadi kita bisa tulis juga nilai mutlak vektor N dikali nilai mutlak vektor W dikali vektor N dibagi nilai mutlak vektor N. Kita bisa mencoret nilai mutlak vektor N, maka hasilnya adalah nilai mutlak vektor W dikali nilai mutlak vektor N. Lalu kita konversikan lagi
persegi 4 yang terbentuk dari vektor U dan vektor V. Maka luas alasnya yaitu nilai mutlak vektor U kali vektor V. Perkalian silang vektor U dengan vektor V menghasilkan vektor normal yaitu vektor N yang tegak lurus dengan bidang alas, sehingga vektor U kali vektor V sama dengan vektor N. Dan nilai mutlak vektor U kali vektor V sama dengan nilai mutlak vektor N. Tinggi limba segi 4 adalah panjang hasil proyeksi vektor W pada vektor N. Maka tingginya yaitu nilai mutlak vektor W kali vektor N bagi nilai mutlak vektor N. Volume limba segi 4 adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi, di mana kita ketahui bahwa luas alasnya yaitu nilai mutlak vektor U kali vektor V dan tingginya nilai mutlak vektor W kali vektor N bagi nilai mutlak vektor N. Kita ubah nilai mutlak vektor U kali vektor V menjadi nilai mutlak vektor N. Maka didapatkan 1/3 kali nilai mutlak vektor N kali nilai mutlak vektor W kali vektor N bagi nilai mutlak vektor N. Kita bisa mencoret nilai mutlak vektor N. Didapatkan 1/3 kali nilai mutlak vektor W kali vektor N. Kita ubah kembali vektor N menjadi vektor U kali vektor V. Maka didapatkan hasil akhirnya yaitu 1/3 kali nilai mutlak vektor W kali vektor U kali vektor V. Jadi terbukti bahwa volume limba segi 4 adalah 1/3 kali nilai mutlak vektor W kali vektor U kali vektor V. Untuk volume prisma segi 4 itu sama dengan rumus volume paralel epipedu. Sekian pemaparan untuk materi aplikasi triple vektor. Dilanjutkan ke contoh soal. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan volume paralel epidium yang dibentuk oleh vektor A sama dengan 3,-1,2, vektor B 1,0,-2, vektor C 2,1,3. Langsung kita ke penyelesaian. Nah, sekarang kita menghitung hasil dari vektor B cross vektor C, yaitu menjadi matriks 3x3. Setelah itu kita akan mencari determinan dari matriks tersebut, yaitu cara mencarinya yaitu I dengan cara menggunakan determinan matriks 3x3, yaitu I kali 0 kali 3 ditambah J kali min 2 kali 2 ditambah K kali 1 kali 1, yaitu hasilnya itu menjadi min 4J plus K. Selanjutnya J kali 1 kali 3, lalu I kali min 2 kali 1, lalu K kali 0 kali 2, yaitu hasilnya plus 2I min 3J. Nah, setelah itu kita jumlahkan I dengan I, J dengan J, dan K dengan K, yaitu hasilnya 2I kurang 7J plus K. Maka menghasilkan yaitu vektor dari yaitu vektor 2 min 7 dan 1. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C, yaitu 3,1,2 dikali 2 min 7,1 sama dengan 3.2 plus min 1 dot min 7 plus 2.1, yaitu hasilnya 6 plus 7 plus 2 sama dengan 15. Nah, setelah itu kita akan menghitung volume paralel epidium. Volume paralel epidium yaitu nilai mutlak dari vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C sama dengan nilai mutlak 15, yaitu 15. Jadi volume paralel epidium tersebut adalah 15 satuan volume. Next.
untuk selanjutnya contoh soal 2, yaitu ada soal periksa apakah vektor-vektor berikut koplanar. Nah, kita di sini disediakan vektor A yaitu 1, 4, dan 5, vektor B 2, min 1, 1, vektor C 5, 2, 7. Kita langsung ke penyelesaiannya. Kita akan menghitung hasil dari vektor B cross vektor C. Nah, kita mendapatkan dari vektor B cross vektor C yaitu matriks 1 kali 3, yaitu min 9, min 9, 9. Setelah itu kita akan menghitung nilai dari vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C, yaitu kita masukkan vektor A 1,4,5 lalu kalikan dengan hasil dari perkalian vektor B dan vektor C, yaitu min 9, min 9, dan 9. Nah, kita kalikan, yaitu 1 dengan min 9, 4 dengan min 9, 5 dengan 9, dan menghasilkan min 9 ditambah min 36 ditambah 45, dan maka hasilnya 0. Karena vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C sama dengan 0, maka vektor-vektor tersebut adalah koplanar. Mungkin itu pembahasan dari contoh soal aplikasi hasil kali vektor. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang perkalian silang triple vektor. Dalam perkalian silang triple vektor terdapat dua bentuk, yaitu yang pertama A dikali silang dengan dalam kurung B dikali silang dengan C, yang berarti B dikali silang dengan C-nya ini dioperasikan pertama, setelah itu dioperasikan dengan A atau dikalikan silang dengan A. Lalu untuk yang kedua, yaitu yang di dalam kurung adalah A dikali silang B lalu dikalikan silang dengan C, yang dimana artinya yang dioperasikan paling dahulu adalah A dikali silang B. Nah, dari dua bentuk tersebut maka dihasilkan dua sifat perkalian silang triple vektor, yaitu sifat yang pertama. Nah, dari bentuk A dikali silang dalam kurung B dikali silang C ini tidak sama dengan dalam kurung A dikali silang B dikali silang C. Lalu yang kedua, untuk A dikali silang dalam kurung B dikali silang C sama dengan B A dot C min C A dot B. Nah, untuk yang di dalam kurungnya A dikali silang B lalu dikali silangkan dengan C itu sama dengan A dot C dikali B min B dot C dikali A. Selanjutnya, ini ada contoh soal untuk membuktikan ya. Misalkan diketahui A sama dengan A1I plus A2J ditambah A3K, B B1I ditambah B2J ditambah B3K, dan C-nya sama dengan C1I ditambah C2J ditambah C3K. Akan dibuktikan bahwa B dikali silang C ini bisa berbentuk matriks determinan seperti berikut, yaitu matriks determinan dengan anggota I B1C1, C B2C2, K B3C3. Lalu akan dibuktikan ya sifat yang tadi, bahwa A dikali dalam kurung B kali silang C tidak sama dengan A dikali silang B dikali silang C. Lalu selanjutnya
diketahui di soal. Nah, langsung kita kalikan silang B kalikan silang C. Jadi bentuknya seperti ini. Di dalam kurung B1I ditambah B2C ditambah B3K dikalikan silang dengan di dalam kurung C1I ditambah C2C ditambah C3K. Lalu selanjutnya kita bisa mengkalikan satu per satu sehingga dihasilkan persamaan seperti berikut. B1I di dalam kurung C1I ditambah C2C ditambah C3K ditambahkan dengan B2C yang di dalam kurungnya C1I atau dikalikan di dalam kurung C1I ditambah C2C ditambah C3K. Lalu ditambahkan B3K di dalam kurung C1I ditambah C2C ditambah C3K. Lalu kita bisa mengkalikan satu per satu, yaitu B1I dikali C1I bisa dituliskan dengan B1C1 di dalam kurung I kali I. Untuk B1I C2J juga sama, bisa dituliskan B1 C2 I kali J. Nah, dan selanjutnya pun sama, sehingga kita bisa tuliskan persamaan seperti ini. B1C1 dalam kurung I kali I ditambah B1C2 dalam kurung I kali J ditambah B1C3 dalam kurung I kali K ditambah B2C1 dalam kurung J kali I ditambah B2C2 dalam kurung J kali J ditambah B2C3 dalam kurung J kali K ditambah B3C1 dalam kurung K kali I ditambah B3C2 dalam kurung K kali J ditambah B3C3 dalam kurung K kali K. Nah, lalu kita bisa menyederhanakan dengan mengoperasikan sifat perkalian silang, yang dimana I kali I ini hasilnya akan 0, I kali J hasilnya K, I kali K hasilnya min J, J kali I hasilnya min K, J kali J hasilnya 0, J kali K hasilnya I, K kali I hasilnya J, K kali J hasilnya min I, dan K kali K hasilnya 0, sehingga bisa dituliskan seperti berikut ini. Lalu bisa disederhanakan menjadi bisa dioperasikan sehingga dihasilkan bentuk persamaan B1 sama dengan B1C2K min B1C3J min B2C1K ditambah B2C3I ditambah B3C1J min B3C2I. Lalu bisa disederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini ya. Yang sama kita tentukan di dalam kurung. Jadi dalam bentuk akhirnya B2C3 min B3C2I ditambah dalam kurung B3C1 min B1C3J ditambah B1C2 min B2C1K. Lalu kita tentukan juga nilai dari matriks determinan tadi dengan mencari determinannya. Bisa menggunakan aturan Sarus. Nah, bisa seperti ini. Kita ambil dulu anggota I, anggota matriks determinan I, dengan tidak membawa anggota yang sebaris dan sejajar dengan I. Nah, jadi bisa kita tuliskan matriks determinan B2C2 B3C3 kali I, lalu dikurangi dengan J karena J ini kofaktor. Bisa dituliskan dikurangi matriks B1C1 B3C3J ditambah dengan matriks determinan anggota K yaitu B1C1 B2C2. Lalu hasilnya kita bisa kalikan setiap
B kali silang C ini bisa dituliskan dalam bentuk matriks determinan IB1C1, JB2C2, KB3C3. Akan dibuktikan bahwa dua bentuk dari perkalian silang triple vektor tadi ini tidak sama dengannya. Nah, langsung saja kita buktikan bentuk yang pertama dengan kali silang dalam kurung B kali silang C. Kita masukkan saja dari persamaannya, dan B kali silang C ini tadi bisa berbentuk matriks. Kita masukkan lalu kita juga menguraikan dengan hasil matriks tadi ya, sehingga persamaannya yaitu dalam kurung 1 ditambah ABC ditambah 3K dikalikan silang dengan dalam kurung B2C3 min B3C2I ditambah B3 B1C2 ditambah B1C2 min B2C1K. Lalu kita kalikan silang sehingga bisa dihasilkan juga berbentuk matriks determinan dengan anggotanya ini I A1, lalu di bawahnya B2C3 min B3C2, C A2, lalu B3C1 min B1C2, K lalu A3, B1C2 min B2C1. Dan bisa dicari juga matriksnya dengan cara yang tadi, sehingga kita bisa mencari matriks, cari determinannya ini seperti ini dituliskannya dengan cara yang sudah dijelaskan tadi ya. Pertama matriks determinan dan anggotanya A2 dan B3C1 min B1C3, A3 B1C2 min B2C1 dikali I, lalu dikurangi karena tadi C-nya ini kofaktor. Matriks determinan A1 lalu B2C3 min B2C3, matriks determinan lalu anggotanya A3 B1C2 min B2C1 dikalikan dengan J, lalu ditambah matriks determinan A1 lalu B2C3 min B3C2 dan 2 B3C1 min B1C3. Nah, kita bisa mengalihkan mencari determinan dengan setiap anggotanya dengan rumus AD min BC, sehingga dihasilkan persamaan seperti di bawah, seperti berikut ini, yaitu A2 dikali dalam kurung B1C2 min B2C1 min A3 dalam kurung B3C1 min B1C3I, lalu dikurangi A1 dikali dalam kurung B1C2 min B21 dikurangi A3 dikali B2C3 min B3C2 C ditambah A1 dikali B3C1 min B1C3 min A2 dikali B3C2 min B3C A2 min A2 dikali B2C3 min B3C2K. Nah, kita bisa mengoperasikan perkalian-perkaliannya sehingga kita bisa menghasilkan persamaan akhir seperti ini, yaitu A2 B1C2 min A2 B2C1 min A3 B3C1 ditambah A3 1C3 I ditambah dalam kurung A3 B2C3 min A3 B3C2 min A1 B1C2 ditambah A1 B2C1C ditambah juga A1 B3C1 min A1 B1C3 ditambah A2 B2C3 ditambah A2 B3C2K. Nah, ini hasil persamaan akhirnya ya.
kurungnya A kali silang B, maka A kali silang B kita buat menjadi matriks determinan 3 kali 3, lalu dikalikan juga dengan kalikan silang juga dengan C. Nah, matriks determinan 3 kali 3 ini pun bisa dicari ya determinannya dengan cara yang seperti tadi, sehingga persamaannya ini menjadi seperti berikut, yaitu sama dengan matriks determinan A2B2 A3B3I dikurangi A1B1 A3B3J ditambah A1 matriks determinan A1B1 A2B2K dikalikan silang dengan C ini C1I ditambah C2J ditambah C3K. Nah, untuk matriks cara pencarian determinannya juga tadi kan ada min BC. Nah, akan dihasilkan matriks seperti ini A2B persamaan, bukan matriks, akan dihasilkan menjadi persamaan seperti ini karena ada min BC ya. Ini A2B3 min A3B2I ditambah A3B1 min A1B3J tambah B1C2 min B2C1K dikalikan silang dengan C tadi C1I ditambah C2J ditambah C3K. Nah, hasil perkalian silang ini juga bisa dibuat menjadi matriks determinan 3 kali 3 ya. Nah, seperti berikut. Itu matriks determinan I, lalu A2B3 min A3B2 dan C1J A3B1 min A1B3 lalu C2 dan selanjutnya ke A1B2 min A2B1 C3. Nah, matriks determinan 3 kali 3 ini juga bisa dicari dengan cara determinannya ya, seperti tadi juga sama, lalu ada min BC dan hasil akhirnya dari penyederhanaan akhirnya akan seperti ini, yaitu A3B1C3 min A1B3C3 min A1B2C2 ditambah A2B1C2I dikurangi dalam kurung A2B3 C3 min A3B2C3 min A1B2C1 ditambah A2B1C1 C ditambah A3B3C2 min A3B2C2 min A3B1C1 ditambah A1B3C1. Nah, jika kita melihat kebersamaan yang tadi dan hasil persamaan tadi dan hasil ini, terlihat ya bahwa persamaannya ini berbeda, maka terbukti bahwa A kali silang B kali silang A kali silang dalam kurung B kali silang C tidak sama dengan dalam kurung A kali silang B kali silang C. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hukum perkalian silang triple vektor yang keempat. Di sini ada bentuk pertama, yaitu A cross dalam kurung B cross C itu memiliki hasil yang sama dengan B dalam kurung A dot C minus C dalam kurung A dot B. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa hasil dari A cross dalam kurung B cross C itu memiliki hasil yang sama dengan B dalam kurung A dot C minus C dalam kurung A dot B. Nah, di sini kita akan mengerjakan yang bentuk ini. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, yaitu yang pertama kita perlu untuk menuliskan komponen dari vektor B, yaitu di sini ada B1I ditambah B2J ditambah B3K. Lalu
kita jabarkan juga komponen dari dot product A dot C. Nah, untuk menyelesaikan dot product dari A dot C ini, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, jadi bentuknya itu seperti ini. A dot C sama dengan, kita jabarkan kembali gitu komponen dari tiap-tiap vektornya. Untuk vektor A itu ada A1i ditambah A2j ditambah A3k. Lalu untuk vektor C yaitu C1i ditambah C2j ditambah C3k. Nah, untuk dot product kita hanya perlu mengkalikan yang vektor satuannya sama. Jadi di sini A1i dikalikan dengan C1i, lalu A2j dikalikan dengan C2j, lalu A3k dikalikan dengan C3k. Sehingga didapatkan bentuk ini. A1C1 ditambah A2C2 ditambah A3C3. Lalu yang ini sudah. Sekarang bentuk yang ini. Yang ini juga sama. Jadi yang bentuk yang vektor C ini kita jabarkan dahulu komponen-komponennya, lalu dikalikan dengan dot product A dot B. Yang dot product A dot B ini caranya sama dengan dot product A dot C. Hanya saja kalau di sini C kita ganti dengan B sehingga didapatkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 dikalikan dengan komponen vektor C, yaitu C1i ditambah C2j ditambah C3k. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan kalikan komponen dari vektor B dengan hasil dari dot product A dot C, lalu komponen vektor C dikalikan dengan hasil dari dot product A dot B. Cara mengkalikannya yaitu B1i ini dikalikan dengan seluruh dari dot product A dot C, lalu B2j juga sama dikalikan dengan bentuk ini, B3k juga dikalikan dengan bentuk ini. Lalu yang komponen C juga sama, C1i dikalikan dengan ini, C2j dikalikan dengan ini, lalu C3k dikalikan dengan ini. Sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Nah, di sini bentuk-bentuknya. Lalu, setelah kita mendapatkan bentuk-bentuk ini, kita kalikan. Jadi yang B1-nya kita kalikan dengan A1C1, lalu B1 dikalikan dengan A2C2, B1 dikalikan dengan A3C3, lalu B2 dikalikan dengan A1C1, dan seterusnya. Semuanya kita kalikan sehingga mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, jika kita sudah mendapatkan bentuk ini, kita langsung operasikan saja. Di sini ada vektor satuan I, di sini juga ada vektor satuan I. Kita bisa langsung eliminasi yang bisa dieliminasi gitu. Kalau dari bentuk ini kita bisa lihat di sini ada A1B1C1, di sini ada A1B1C1 dalam bentuk negatif sehingga bisa dieliminasi, sehingga hanya menyisakan yang ini A2B1C2 ditambah A3B1C3 ditambah A2B2C1 ditambah A3B3C1 dengan vektor satuan I. Nah, ini. Lalu selanjutnya untuk vektor satuan J dengan
J. Nah, di sini kita bisa lihat yang bisa dieliminasinya itu di sini ada A2B2C2, di sini ada A2B2C2, sehingga menyisakan A1B2C1 ditambah A3B2C3 minus A1B1C2 minus A3B3C2. Ya. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya yang vektor satuan K. Ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Nah, kita bisa eliminasikan yang ini A3B3C3 dengan A3B3C3 sehingga menghasilkan A1B3C1 ditambah A2B3C2 minus A1B1C3 minus A2B2C3 dengan vektor satuan K. Nah, didapatkan hasil akhirnya itu adalah bentuk seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat bentuk ini itu memiliki hasil yang sama dengan pembuktian yang sebelumnya kita lakukan di hukum ketiga. Jadi, terbukti kalau A cross dalam kurung B cross C itu memiliki hasil yang sama dengan B dalam kurung A dot C minus C dalam kurung A dot B. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk lain, yaitu A dalam kurung A cross B cross C sama dengan dalam kurung A dot C B minus dalam kurung B dot C A. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa hasil antara dua bentuk ini tuh memiliki hasil yang sama gitu. Nah, berangkat dari hasil dari dalam kurung A cross B cross C yang sebelumnya telah kita buktikan. Nah, di sini terdapat bentuk A3B1C3 minus A1B3C3 minus A1B2C2 ditambah A2B1C2 dengan vektor satuan I ditambah A3B2C3 minus A2B3C3 minus A2B1C1 ditambah A1B2C1 dengan vektor satuan J ditambah A2B3C2 minus A3B2C2 minus A3B1C1 ditambah A1B3C1 dengan vektor satuan K. Jadi yang dalam kurung ini kita kalikan terlebih dahulu dengan vektor satuannya semuanya. Ini juga sehingga didapatkan bentuk A3B1C3I minus A1B3C3I minus A1B2C2I ditambah A2B1C2I ditambah A3B2C3J minus A2B3C3J minus A2B1C1J ditambah A1B2C1J ditambah A2B3C2K minus A3B2C2K minus A3B1C1K ditambah A1B3C1K. Nah, kalau misalkan kita lihat ini kan yang antara vektor satuan I semua. Yang ini yang ini kalau misalkan kita lihat dari bentuknya
ini itu bisa difaktorkan karena di sini ada komponen yang sama atau ada yang bisa dikeluarkan gitu. Ini kayak di sini ada B1, di sini juga ada B1, lalu ini juga ada A1, ini ada A1. Sehingga kalau misalkan kita faktorkan, bentuknya akan menjadi seperti ini. B1 dikali yang ini ada A3, C3 ditambah yang ini A2, C2 lalu dikurang, nah ini kurangnya A1 nya dikeluarkan, lalu yang ini B3, C3 ditambah, karena kan tambah dikali minus itu minus ya, ditambah B2, C2, I. Nah ini kita tulis seperti ini, jadi dikurung. Nah bentuknya itu akan menjadi seperti ini. Nah bentuknya itu akan menjadi seperti ini. Jadi yang komponen vektor satuan J juga sama, karena di sini ada, kalau misalkan kita lihat di sini ada juga bentuk yang sama. Di sini ada B2, lalu ada B2, lalu ada A2, ada A2. Lalu untuk yang vektor satuan A ada yang sama juga. Di sini ada B3, B3, lalu A3, lalu A3. Nah, kalau misalkan dibuat bentuk faktor itu menjadi seperti ini. Nah, dengan vektor satuannya masing-masing. Ini ada I, ini ada J, ini ada K. Lalu selanjutnya, kalau misalkan kita lihat bentuk ini, dan ini itu adalah hasil dari dot product. Kalau yang bentuk ini, kalau misalkan kita lihat, ini adalah hasil dari dot product A dot C. Sedangkan bentuk yang ini itu adalah hasil dari dot product B dot C. Yang ini juga sama A dot C. Yang ini juga sama B dot C. Ini A dot C, ini juga B dot C. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan gitu ya. Kalau misalkan bentuk-bentuk ini itu bisa diganti dengan B1 dalam kurung ini menjadi A dot C. Ini menjadi minus A1, ini menjadi B dot C dengan vektor satuan I. Lalu sama juga dengan vektor satuan yang lain, kayak J dan K juga ini sama, ini menjadi A dot C, ini menjadi B dot C. Yang vektor satuan K juga sama, ini menjadi A dot C, ini menjadi B dot C. Sehingga bentuknya itu menjadi seperti ini. Nah, maaf, ini bentuknya menjadi yang ini. Nah, lalu karena di sini di setiap vektor satuan itu memiliki komponen yang sama, ada A dot C, ada B dot C di semua komponen vektor satuan. Jadi kita faktorkan kembali
Jadi yang A dot C-nya ini kita keluarkan. Lalu komponen dari vektor B-nya, ini ada B1, B2, dan B3. Kita jadikan satu, jadi B1I dengan vektor satuan I ditambah B2 dengan vektor satuan J, lalu tambah B3 dengan vektor satuan K, lalu dikurang dengan B dot C yang ini. Nah, di sini juga ada komponen vektor dari A. Ini ada A1, ini ada A2, ini ada A3. Sehingga bentuknya itu menjadi B dot C dikalikan dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi bentuk yang ini itu bisa kita rubah menjadi bentuk vektornya aja gitu. Karena kan ini komponen-komponennya ya. Nah, yang ini itu menjadi vektor B, yang ini menjadi vektor A. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Sehingga terbukti bahwa hasil dari dalam kurung A cross B cross C itu memiliki hasil yang sama dengan dalam kurung A dot C dikalikan dengan B minus dalam kurung B dot C dikalikan dengan A. Lalu selanjutnya di sini ada contoh soal nomor 1. Ini ada jika vektor A sama dengan I ditambah 2J ditambah 4K, lalu ada vektor B sama dengan 2I ditambah 2J ditambah K, lalu ada vektor C sama dengan I ditambah 3J ditambah K. Tentukanlah nilai dari A cross dalam kurung B cross C dan dalam kurung A cross B cross C. Nah, di sini kita akan menyelesaikan yang ini terlebih dahulu menggunakan hukum yang keempat dengan bentuk yang pertama. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kalau bentuk ini itu memiliki hasil yang sama dengan B dalam kurung A dot C minus C dalam kurung A dot B. Sehingga kita bisa langsung masukin aja komponen-komponennya sesuai dengan yang tertera di soal. Di sini untuk vektor B ini ada 2i ditambah 2j ditambah k. Lalu untuk vektor A dot C ini itu kita kalikan sesuai dengan vektor satuan yang sama. Jadi ini I itu kalau misalkan nggak ada koefisiennya itu berarti 1. Jadi 1 dikali 1 itu 1 dikali 1, lalu ada 2 dikalikan dengan 3, lalu 4 dikalikan dengan 1. Lalu di sini ada minus. Ini vektor C. Vektor C-nya kita masukkan komponen-komponennya di sini. Lalu ini yang A dot B kita kalikan dot produk dari A dot B. Nah, ini ada 1 dikalikan dengan 2. 1 dikalikan dengan 2, lalu 2 dikalikan dengan 2, lalu 4 dikalikan dengan 1. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu kita selesaikan terlebih dahulu hasil dari dot produknya.
Di sini ada 1 dikali 1 itu 1, ditambah 2 dikali 3 itu 6, ditambah 4 kali 1 itu 4. 1 ditambah 6 ditambah 4 itu hasilnya ada 11. Ini 11-nya kita taruh di sini. Lalu komponen B-nya kita tulis terlebih dahulu. Lalu minus ini komponen dari vektor C juga kita tulis terlebih dahulu. Lalu dot product dari A dot B-nya kita selesaikan. Di sini ada 2 kali 1 itu 2, ditambah 2 kali 2 itu 4, ditambah 4 kali 1 itu 4. 2 ditambah 4 ditambah 4 itu hasilnya adalah 10, kita taruh 10. Lalu, nah, di sini kita kalikan ini vektor komponen dari vektor B-nya kita kalikan dengan hasil dot product dari A dot C. Jadi 11 dikalikan dengan 2i itu 22i, 11 dikalikan dengan 2j itu 22j, lalu 11 dikalikan dengan k itu 11k. Sama halnya dengan yang komponen vektor C. Komponen vektor C juga dikalikan dengan dot product dari A dot B. Ini ada 10 dikalikan dengan I menjadi 10I. 10 dikalikan 3J menjadi plus 30J. Lalu 10 dikalikan dengan K menjadi 10K. Nah, lalu kita operasikan sesuai dengan vektor satuan yang sama. Jadi 22i dikurang dengan 10i itu adalah 12i, lalu 22j dikurang 30j itu minus 8j, lalu 11k dikurang 10k itu hasilnya adalah k, sehingga hasil akhirnya adalah 12i minus 8j ditambah k. Lalu selanjutnya, nah di sini kita akan menyelesaikan untuk dalam kurung A cross B cross C. Nah, untuk yang ini kita menggunakan hukum yang ketiga. Jadi komponen dari vektor A-nya kita tulis terlebih dahulu, lalu komponen dari vektor B kita tulis terlebih dahulu, lalu komponen vektor C juga kita tulis terlebih dahulu. Nah, karena di sini terdapat perkalian silang, kita selesaikan menggunakan metode determinan. Nah, jadi kita tuliskan dulu vektor satuannya di atas, lalu komponen dari vektor A-nya kita tulis di baris kedua, komponen dari vektor vektor B-nya kita tulis di baris ketiga, lalu dikalikan dengan komponen vektor C. Lalu ini kita selesaikan menggunakan kofaktor matriks gitu. Jadi kalau misalkan kita akan menyelesaikan untuk vektor satuan I, vektor satuan I-nya kita tutup baris dan kolom yang sejajar dengan I-nya, sehingga menyisakan 2, 4, 2, 1. Ini kita selesaikan menggunakan metode determinan. Jadi 2 dikalikan 1 dikurang dengan 4 dikalikan 2. Sama halnya dengan kalau misalkan kita mencari vektor satuan yang J juga yang K. Di sini kalau kita mencari vektor satuan yang J, berarti yang sejajar dengan J-nya kita coret menjadi seperti ini. Lalu yang untuk yang K juga sama, yang sejajarnya kita tutup
sehingga menghasilkan menyisakan yang ini. Lalu, untuk menyelesaikannya yaitu 2 dikali 1 itu 2, dikurang dengan 4 dikali 2 itu 8, lalu yang vektor satuannya I dikurang dengan 1 dikali 1 itu 1, dikurang 4 dikali 2 itu 8, vektor satuannya J ditambah 1 dikali 2 itu 2, minus 2 kali 2 itu 4, vektor satuannya K kita kalikan dengan komponen vektor C. Lalu kita selesaikan ini, bentuk ini menjadi hasilnya minus 6I dikurang minus 7J ditambah minus 2K dikalikan dengan komponen dari vektor C. Nah, bentuk ini menjadi minus 6I ditambah 7J ditambah minus 2K dikalikan dengan komponen vektor C. Selanjutnya, karena di sini terdapat perkalian silang kembali, kita selesaikan lagi menggunakan metode determinan lagi. Nah, di sini untuk vektor satuannya kita taruh di baris pertama, lalu komponen dari hasil yang ini kita tulis di baris kedua, lalu untuk komponen vektor C kita tulis di baris ketiga. Sama menggunakan metode kofaktor juga. Jadi untuk mencari hasil dari kofaktor I, kita coret baris dan kolom yang sejajar dengan I, dengan vektor satuan I. Menyisakan 7 minus 2, 3, 1 I. Lalu yang J itu menyisakan minus 6, minus 2, 1, 1 J. Lalu untuk vektor satuan yang K kita tutup. Menyisakan minus 6, 7, 1, 3, vektor satuannya K. Nah, kita selesaikan lagi. 7 dikali 1 itu 7, dikurang minus 2 dikali 3 itu minus 6, vektor satuannya I. Lalu minus 6 dikali 1 itu minus 6, dikurang minus 2 dikali 1 itu minus 2, vektor satuannya J, lalu ditambah minus 6 kali 3 itu minus 18, dikurangi 7 dikali 1 itu 7, vektor satuannya K. Kita selesaikan, kita operasikan. 7 minus dalam kurung minus 6 itu sama dengan 13I, lalu dikurangi minus 6 dikurang minus 2 itu minus 4, lalu dikalikan dengan minus itu menjadi positif 4J. Lalu yang ini minus 18 dikurangi 7 itu menjadi minus 25, vektor satuannya K. Sehingga hasil akhirnya adalah 13I ditambah 4J minus 25K. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Kami menyadari bahwa kami banyak salahnya gitu. Jadi mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.